Ya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan cara menginstal sebuah sistem operasi dan bagaimana cara membuat dua sistem operasi berjalan dalam sebuah komputer atau dikenal dengan istilah dual booting. Jadi, hardware itu bagi komputer ibarat rangka dan otot tubuh manusia. Hardware secara umum adalah sekumpulan komponen fisik pada komputer yang bertugas menyusun perangkat komputer supaya komputer bisa berfungsi seperti seharusnya. Hardware juga bisa disebut dengan perangkat fisik komputer yang bisa disentuh. Nah, sedangkan software ibarat jiwa dan nyawa yang menghidupkan tubuh manusia. Di komputer, software dibagi menjadi dua, secara garis besar yaitu sistem operasi yang menjadi nyawa dari sistem, dan yang berikutnya adalah program aplikasi yang memungkinkan komputer bisa melakukan sesuatu. Software juga biasa dikenal dengan perangkat lunak. Nah, istilah khusus untuk kata yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud gitu dah. Nah, kenapa hardware nggak bisa jalan kalau nggak ada software? Itu karena di komputer sendiri, software dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu sistem operasi yang menjadi nyawa dari sistem, dan yang berikutnya adalah program aplikasi yang memungkinkan komputer bisa melakukan sesuatu. Nah, sistem operasi sendiri adalah software yang mengoperasikan atau menjalankan komputer. Jadi, tanpa sistem operasi, komputer tidak akan bisa jalan. Saat kita menjalankan komputer, sebenarnya kita memerintahkan sistem operasi untuk membangun dan bekerja. Jadi, begitu dah. Jadi, sistem operasi itu merupakan sistem yang melakukan semua tugas-tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan bersamaan dengan lancar. Jadi, tujuannya sistem operasi menjamin aplikasi software lainnya dapat menggunakan memori, melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada file gitu. Nah, pada dasarnya terdapat 4 jenis sistem operasi pada komputer yang dapat mengelola dan mengatur suatu sistem. Jenis-jenis sistem operasi tersebut ialah yang pertama, sistem operasi jaringan, di mana sistem operasi yang memang dibuat untuk mengatur dan menangani jaringan pada komputer. Contohnya, Windows Server dan Red Hat pada Linux. Yang kedua, standalone. Nah, standalone sendiri adalah sistem operasi yang dapat berdiri sendiri dan memiliki sebuah sistem lengkap sehingga tidak membutuhkan sistem operasi pendukung lainnya. Contohnya, Windows dan macOS. Yang ketiga, sistem operasi embedded. Artinya adalah sistem yang ditanam. Nah, sistem ini berbeda dengan standalone. Sistem operasi embedded tidak bisa berdiri sendiri dan tertanam pada komputer. Contohnya Java OS. Dan yang terakhir, sistem operasi Live CD. Nah, jenis ini hanya digunakan dengan CD karena ukurannya kecil. Sangatlah praktis karena kita tidak perlu menginstal software tersebut di komputer kita. Nah, jadi itu jenis-jenis sistem operasi. Selain itu, sistem operasi juga mempunyai 3 fungsi utama, yaitu manajemen proses, manajemen sumber daya, dan manajemen data. Karena sistem operasi melakukan semua tugas-tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. Dan sistem operasi itu menjamin aplikasi lainnya dapat menggunakan memori, melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada sistem berkas. Untuk jenis sistem operasi saat ini diantaranya ada Microsoft Windows, Linux, macOS, BOS, Sun Solaris, Novell, Network, Unix, dan lain-lain. Kamu tahu nggak sih Andi, ini
sistem operasi yang paling populer saat ini itu apa? Jawabannya itu adalah Microsoft Windows dan Linux sebagai pesaingnya. Itu untuk jenis sistem operasi saat ini diantaranya ada Microsoft Windows, Linux, macOS, BOS, Sun Solaris, Novell, Network, Unix, dan lain-lain. Kamu tahu nggak sih Andini, sistem operasi yang paling populer saat ini itu apa? Jawabannya itu adalah Microsoft Windows dan Linux sebagai pesaingnya. Itu. Jadi sistem operasi itu adalah program terpenting dari program-program yang terdapat dalam sistem komputer. Nah, sistem operasi dapat dianggap sebagai program kontrol yang bertugas untuk menjalankan program-program lain yang ada di dalam komputer. Dalam hal ini, sistem operasi berada di tengah-tengah antara program atau aplikasi dan perangkat keras dan bertindak sebagai pembagi sumber daya yang mengatur penggunaan sumber daya. Seperti contohnya siklus CPU, memori, ruang penyimpanan disk, dan alat-alat input dan output. Gitu Andini. Jadi, install itu adalah memasang program atau perangkat lunak ke dalam komputer. Nah, persiapan install sama dengan perlengkapan yang dibutuhkan untuk memasang program atau perangkat lunak ke dalam komputer. Gitu. Installer sendiri terbagi dari beberapa jenis. Nah, setiap jenis installer memiliki perbedaan antar file. Pada dasarnya yang membedakan mereka adalah jenis ekstensinya. Ekstensi file atau file extension adalah sufiks atau akhiran dari nama file yang biasanya dipisahkan dengan period atau dot atau titik yang menjelaskan jenis dan tipe file dari dokumen tersebut. Nah, contohnya itu yang pertama Windows. Nah, itu akhirannya pakai .exe dan .msi. Yang kedua itu Debian, akhirannya .deb, deb. Yang ketiga itu OSX, akhirannya .dng. Yang keempat itu ada Java atau .jar dan .jad. Yang kelima itu ada iOS atau .ipa. Yang keenam itu ada Android atau .apk. Nah, installer ini juga memiliki tujuan. Installer ini sendiri dirancang untuk penerbit perangkat lunak yang merancang dan mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi untuk Windows, Linux, Mac, ataupun sistem operasi lainnya. Biasanya setiap perangkat lunak pihak ketiga dibundle dengan installer yang disesuaikan dengan platformnya. Jadi, installer itu adalah bagian dari perangkat lunak yang digunakan untuk menginstal program perangkat lunak pada suatu sistem. Nah, installer ini juga dapat menginstal program baru di komputer kita loh, dan dapat juga memperbarui program yang saat ini ada di hard drive kita. Gitu. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Oh, oh, oh.
What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face. I stood and wait because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.